Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarif Hidayatullah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pasar modern Alfamidi Ayani Sukodono. Nah, pada dasarnya kan ekonomi mikro mempelajari perilaku ekonomi antara penjual dan pembeli. Nah, kalau interaksi di pasar modern ini interaksinya tidak langsung karena harga sudah tertera dan tidak bisa ditawar. Alfamidi Ayani ini Alfamidi yang masuk kategori aktivitas terpadat dibandingkan Alfamidi lainnya yang ada di Sukodono dan posisinya tepat berada di tengah, tidak terlalu di utara dan tidak di selatan. Jadi ada di utara dan di selatan, jadi dia di tengah-tengahnya. Dan Alfamidi ini pada umumnya biasanya tidak hanya menjual produk makanan dalam kemasan, namun juga produk seperti buah-buahan yang masih utuh, kemudian telur dan sebagainya. Nah, terkait pertanyaan pertama mengenai dua fenomena apa saja? Yang pertama fenomena penawaran dari eh, penawaran produk oleh penjual atau penjaga retail. Ini penawaran produknya itu ada tiga cara. Ini penyampaian harga melalui label harga yang sudah tertera di depan suatu produk, kemudian menyampaikan promo atau diskon suatu produk tertentu, dan tebus murah. Ini tebus murah apabila seorang pelanggan sudah mencapai nominal tertentu dalam pembeliannya sehingga bisa menebus suatu barang dengan harga yang lebih murah. Kemudian yang fenomena kedua ini fenomena permintaan dari pembeli. Fenomena permintaan dari pembeli ini yang terjadi adalah self service ya. Jadi pembelinya itu melayani diri sendiri terkait kebutuhan mereka sendiri. Kemudian biasanya interaksinya adalah berupa menanyakan kesediaan produk atau letak produk ya, karena biasanya menanyakan produk A apakah ada yang beratnya sekian, kemudian letaknya ada di sebelah mana. Kemudian karena juga menjual buah yang masih utuh, kan harganya sudah ada sebenarnya, sudah pasti, namun kan kadang pembeli itu mengambil dengan ukuran tertentu dan jumlah tertentu sehingga itu perlu ditimbang dulu dan di tagging harganya sehingga bisa dilakukan pembayaran di kasir nantinya. Dan kemudian yang kedua perilaku produsen. Perilaku produsen itu secara harga mereka lebih mahal daripada prasarana yang tradisional karena beban yang mereka tanggung itu lebih besar karena kan luas tanahnya, biaya sewanya lebih besar, kemudian beban upahnya dan biaya utilitas lainnya juga pun lebih besar daripada pasar tradisional. Namun biarpun demikian, pasar atau retail modern itu memberikan value yang lebih dan berbeda dari pasar tradisional seperti kebersihan, kepastian harga, kerapihan, data letak produk, kenyamanan serta pengalaman yang berbeda. Kemudian bagaimana perilaku konsumen yang ada di pasar tersebut? Ini pembelian secara sesuai dan keinginan atau kebutuhan. Ya, pada dasarnya seperti itu ya, sesuai keinginan kebutuhan. Yang kemudian pembelian berdasarkan promo. Jadi ada beberapa pembeli yang melakukan pembelian itu hanya pada barang-barang tertentu yang ada promonya. Yang kemudian yang ketiga review harga atau membandingkan harga dan volume berat tertentu ya suatu produk. Kemudian setelah pembayaran ada beberapa yang melakukan tebus murah. Kemudian sejauh mana menggunakan teknologi? Kalau di Alfamidi Aya ini menggunakan teknologinya sudah cukup seperti mengkomputerisasi seperti sentral data produk di harga di program komputer, kemudian barcode scanner, kemudian pembayaran dengan debit kredit dan lain sebagainya. Kemudian fasilitasnya seperti apa? Nah, sejauh ini fasilitas fisik tempat parkir, kemudian kamar mandi dan yang non fisiknya seperti keamanan, suhu udara itu sudah cukup memadai. Namun karena manusia tidak lepas dari kurang dan salah, dari kami menyarankan agar Afamidi Ayani lebih mengelola juru parkirnya agar penggunaan jasnya tidak dibebankan kepada pembeli. Jadi berdasarkan pembahasan dan penjelasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Afamidi Ayani merupakan pasar retail modern di mana harga yang sudah tertera adalah harga pas. Namun ada beberapa produk yang bisa dibeli dengan harga lebih murah dengan promo diskon atau tebus murah. Dan di dalamnya itu terdapat aktivitas ekonomi mikro antara penjual dan pembeli, namun interaksinya tidak langsung. Dan karena itu penulis menyarankan agar perlu mempertahankan mutu dan peningkatan pelayanan pengelolaan juru parkir agar menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi pembeli. Dan kemudian apa yang menjadi pembeda antara pasar tradisional dan modern? Yang pertama adalah terkait harga. Harganya itu tidak di tradisional dapat ditawar dan relatif lebih murah, sedangkan di pasar modern itu tidak dapat ditawar, sudah fix walaupun ada promo dan sebagainya, namun harga relatif lebih mahal karena beban yang ditanggung pasar modern itu lebih besar daripada pasar tradisional. Kemudian interaksinya itu langsung dan seller will service, jadi penjualnya yang akan melayani. Oh, bapak ingin beli apa, ini saya layani, saya ambilkan harganya sekian. Nah, kalau di modern tidak, interaksinya tidak langsung dan customer yang melayani diri mereka sendiri, mereka ingin barang apa, ingin produk apa. Kemudian di tradisional itu biasanya minim penggunaan teknologi dan di pasar modern itu telah banyak menggunakan teknologi seperti komputerisasi dan lain sebagainya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.